Hello students, good morning. How are you today? I hope you are fine. Okay, today we will study English. Chapter 2, we can do it and we will do it. Focus on capability. Kita akan masuk ke chapter 2 mengenai capability. Stating capability artinya menyatakan kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Dalam mengekspresikan kemampuan atau kesanggupan dalam bahasa Inggris dapat menggunakan modal can, could, atau be able yang artinya dapat atau bisa. Jadi, capability artinya ketika kita mampu melakukan sesuatu. Untuk mengekspresikan kemampuan tadi, kita menggunakan can, could, atau be able to. Okay, the first one, can. Can yang berarti dapat atau bisa digunakan untuk menyatakan kemampuan dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Polanya subjek diikuti dengan can and then verb one atau kata kerja bentuk yang pertama. We can see the example. Bagas can climb a tree. Bagas dapat memanjat pohon. Bagas is a subject. Bagas itu sebagai subjek. Kemudian can sebagai modal. Dan climb adalah verb one. Tuti can cook. Tuti bisa memasak. My brother and sister can swim very well. Saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku bisa berenang dengan sangat baik. They can play. Mereka bisa bermain. Birds can fly. Burung dapat terbang. Nah, itu adalah contoh penggunaan can dalam bentuk positif. Untuk bentuk negatif, kita perhatikan polanya. Subjek diikuti dengan can, kemudian plus not. Jadi cannot, tidak dapat, diikuti dengan verb one. Contohnya, Bagas cannot climb a tree. Jadi cannot itu bisa disingkat menjadi can't. Ada can't, can apostrophe T. Ya. Tuti can cook. A penguin can fly. Di can diikuti dengan not. Itu dalam bentuk negatif ya nak ya. And then pola umum can dalam bentuk interrogatif. Interrogatif means kalimat tanya. Ya, polanya can diikuti dengan subjek, kemudian verb one. Jadi can diikuti dengan subjek, kemudian verb one. Contohnya, can she cook soup? Can she cook soup? Ya, atau can a penguin fly? Jadi can di depan. Ya, can di awal kalimat. Oke. Kemudian if we use interrogative sentence, jika kita menggunakan kalimat tanya, maka kita bisa menjawab dengan yes or no. How we answer?
Bagaimana cara menjawabnya? Yes, she can atau no, she cannot. Ya, contoh bisa kita lihat, can she cook soup? Bisakah dia memasak sup? Ya, yes, she can. Ya, dia bisa. Tergantung siapa subjeknya. Kalau subjeknya dia laki-laki, maka kita katakan he. Ya. Kalau subjeknya mereka, maka kita bisa gunakan they. Ya, jadi depends on the subject. Ya, tergantung siapa subjeknya. Oke, kita perhatikan contoh ya, Nak. Oke, let's see the pictures. Kita lihat gambar. Rudy, can you swim? Rudy, can you swim? Nah, ini adalah interrogative sentence, kalimat tanya. Yes, I can swim. Yes, I can swim. Ya, saya bisa berenang. And how about you, Anita? Dan bagaimana denganmu, Anita? No, I cannot swim. No, I cannot swim. Tidak, saya tidak bisa berenang. Nah, can you swim adalah kalimat interrogatif. I can swim adalah kalimat positif. Dan I cannot swim adalah bentuk kalimat negatif. Baiklah, I hope you can understand. Saya harap kamu sudah mengerti ya bagaimana cara penggunaan can. Oke, could. Could memiliki fungsi yang sama dengan can. Tetapi could memiliki perbedaan, yakni could digunakan untuk mengekspresikan action atau tindakan dalam bentuk lampau atau past tense. Could juga dimaksudkan supaya lebih sopan, bukan bentuk past. Ya, jadi ada dua tadi fungsinya, yaitu menyatakan kegiatan dalam bentuk lampau, dan yang kedua supaya kalimat kita bisa lebih sopan. Now let's see the example. Kita perhatikan contoh. Resti could walk 30 kilometers away. Resti dapat berjalan sejauh 30 km. Ya, could tetap diikuti dengan kata kerja pertama, could walk. Wawan could not dance. Wawan tidak bisa menari. Could not, ya, dalam bentuk negatif. Could you please open the windows? Bisakah kamu membuka jendela? Could you please open the windows dalam bentuk interrogatif, ya, kalimat tanya. Oke. Be able to. Be able to dapat juga digunakan untuk menyatakan kemampuan. Be yang dimaksud di sini adalah am, is, are, was, dan were. Dapat digunakan untuk present tense maupun past tense. Pola umum dalam bentuk positif, subjek be able to diikuti dengan verb one. Dalam bentuk negatif, subjek, kemudian be diikuti dengan not, kemudian able to, dan verb one. Kita perhatikan contoh ya, Nak. Let's see the example. I am able to finish the job myself. I am able to finish the job myself. I sebagai subjek. Be able to di sini adalah am able to. Kenapa kita gunakan am? Karena to be untuk subjek I adalah am. Ya, I am able to finish the job myself.
Kemudian yang berikutnya dalam bentuk negatif. Kalau tadi I am able to finish the job myself, sedangkan kalimat negatifnya kita tambahkan not sesudah to be. Menjadi apa? I am not able to finish the job myself. I am not able to finish the job myself. Oke, jadi harapan saya kamu bisa membedakannya ya nak. Dalam kalimat positif, subjek, be able to, kemudian verb one. Dalam kalimat negatif, subjek, be diikuti dengan not, kemudian able to, dan diikuti dengan verb one. You may see the example ya nak. Bisa dilihat contoh-contoh yang lainnya ya nak. Dalam bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Ya, be di depan, kemudian subjek, diikuti able to dan verb one. Ya, be di sini adalah is, am, was atau were. Contohnya mana? Is father able to make a delicious cake? Is father, ya is itu adalah be, father adalah subjek, kemudian able to, ya, dan verb one-nya adalah make. Oke? Example, perhatikan contoh ya nak. Oke. Nice pictures ya. Foto yang bagus sekali. Is father able to cook, mom? Apakah ayah bisa memasak, Bu? Ya, is father able to cook, mom? Ini adalah bentuk interrogatif, kalimat tanya. Yes, I am able to cook delicious menus. I am able to cook delicious menus. Jadi di sini kalimat positif. I am able. Subjek, be-nya adalah am, able to, verb one-nya adalah cook. But he is not able to cook cake. But he is not able to cook cake. Ini adalah bentuk negatif. He is not, subjeknya he, to be-nya is, kemudian diikuti dengan not, able to diikuti dengan verb one-nya cook. Okay, so I hope you can understand my explanations about capability. Saya harap kamu sudah paham, bisa memahami penjelasan saya tentang kesanggupan atau kemampuan ketika kita bisa melakukan sesuatu. Oke, children. Baiklah anak-anak, I think that's all for today. Cukup sampai di sini dulu. I want you to make your note. Saya mau kamu buat catatanmu. Write on your notebook. Thank you for your attention. See you. Goodbye.